Nah, ini sering kita kasih contoh. Ini gelas kalau kotor, ada tai di dalamnya, dimasukin jus paling kita suka, mau nggak? Nggak mau. Airnya bagus, gelasnya bersih, tahu-tahu lalat masuk, mau minum? Nggak mau. Paham maksudnya? Maka harus dikuras lagi, diistighfarkan lagi, diisi lagi dengan la ilaha illallah. Begitu terus, dan harus setiap hari. Yang masih galau ada nggak? Hah? Yang masih galau ada nggak? Ya nggak usah angkat tangan deh. Obat galau itu cuma la ilaha. Nggak ada lagi. Saya sudah cari kemana-mana, kan kita pernah galau juga. Sampai sekarang juga masih galau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran turun kepada kolbu Nabi, maka pemahaman Quran hanya turun kepada kolbu orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara ikut Nabi? Saya mau tanya, Nabi itu, mohon maaf nih Albis nih, Nabi itu datang pakai fashion atau pakai kolbu? Jadi Nabi itu ada fashionnya nggak? Ada stylenya nggak Nabi itu? Atau Nabi fleksibel orangnya? Sangat fleksibel. Nabi itu, nih jangan ditiru Pak yang ini berat. Kalau yang sanggup aja. Nabi itu bukan orang miskin. Bajunya kebanyakan impor. Jangan ditiru. Jadi Nabi itu punya jubah. Ini namanya jubah. Ini jubah. Makasih ya Albisya. Ini jubah. Nabi itu ada jubah Syamiyah atau disebut jubah Rum. Jubahnya itu ada ikatnya, ada kancingnya. Ada jubah Bahrain, ada jubah Yaman, ada jubah Mesir, macam-macam. Nabi koleksi. Gimana Nabi koleksi? Ada yang beliau dikasih hadiah, ada yang beliau beli. Nabi itu suka beli juga. Beliau masuk ke pasar, beli kuda. Tuh, kuda Nabi beli langsung. Tahu-tahu dikerjain sama Arab Badui. Udah beli, kata orang Arab Badui, ente belum beli. Dia nggak tahu yang diajak ngomong adalah Rasulullah SAW. Nabi itu sering masuk. Karena Nabi ini dulu pedagang, jadi suka bertransaksi. Apa kata orang Arab Badui? Muhammad, yamshi fil aswaq, kata mereka. Apa-apaan Muhammad? Kok seorang Nabi jalan-jalan di pasar? Kok Nabi suka belusukan gitu? Tapi Nabi belusukan bukan pencitraan. Nabi itu belusukan asli rohaninya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kolbu Nabi yang ditiru, karena kolbu nggak berubah, kolbu beliau. Kolbu kita yang berubah-ubah. Kalau style berubah Kak, cobalah tanya orang-orang yang buat fashion. Setiap tahun pasti berubah. Apalah yang nambah? Kita bilang biasa aja, ditambahin lagi ya kan? Emang begitu. Nabi SAW memakai jubah orang-orang yang dulu dipakai oleh pendeta-pendeta di Rum. Dipakai oleh beliau. Maka disebut jubah Rumiyah. Jubah orang Romawi, jubah yang dipakai orang-orang di Syam. Jadi Nabi sangat fleksibel. Ketika Mekah masih musyrik, Nabi tidak mau ngikutin model rambut orang musyrik. Orang musyrik itu rambutnya belah tengah atau belah samping. Maka belum ngikutin ahli kitab ke belakang. Jadi nggak benar kalau ada ustadz kiai mengatakan bahwa Nabi tidak pernah ngikutin model selain bangsa dan Arab. Ada hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Beliau mengatakan inni uhibbu an attabi'a ahlul kitab fima lam yu'dar, fima lam yu'mar. Aku suka mengikuti ahli kitab selama itu tidak ada perintahnya. Jadi Nabi itu stylish. Jadi para kiai jaga modelnya, pakai sarung tapi yang rapi.
Tapi kiai saya punya model yang dahsyat. Kiai kami ahli hadis, Kiai Ali Mustafa Yakub, bajunya kemana-mana putih. Kalau putih nggak ditanyain, nggak diliatin, ini merek siapa kan nggak bisa dicek. Enaknya pakai baju putih, Pak. Maka saya pakai baju putih. Khawatir nanti teman-teman di sini kasih dipakein jubah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Imam Abu Madian berani mengatakan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sudah selesai, tapi makna Quran belum selesai, terus turun. Ini kan berani ngomong begitu, karena beliau pernah mengatakan berdasarkan hadis Nabi, istafti qalbak. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku punya masalah sedang engkau tidak ada, ulama tidak ada, kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Apa jawaban beliau? Engkau punya kolbu, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Sayang sekali para dai, para ustadz tidak mencontohkan itu, sehingga jamaah tidak berpikir dengan kolbunya, mereka berpikir dengan emosinya. Kita doakan semoga ulama kita, doakan saya juga, semoga kami termasuk orang berpikir dengan kolbu. Amin rabbal alamin. Gimana mau berpikir dengan kolbu? Kolbu tidak pernah dilatih. Maka berkata beliau di bagian tengah sini, apa kata beliau? Ini teguran buat kami, buat kita semua. Man u'tiya lazzatal munajah, siapa yang diberikan kelezatan bermunajat kepada Allah, muni'a ainuhu minan naum, maka matanya selalu terhalang untuk banyak tidur. Malam tadi banyak tidur atau zikir? Kenapa nonton bisa lama? Nonton apa? Netflix, YouTube, sama kita berarti ya. Tapi jangan buat Allah cemburu, jangan buat Rasulullah SAW cemburu. Rasulullah itu cinta sama kita, masa kita nggak cinta sama dia? Rasulullah mau berpisah ruh dengan badannya yang disebut kita. Duhai umatku, masa kita mau tidur, mau berpisah nyawa ini sejenak, yang disebut malah, yang ditonton Allah, ya salam. Kita nggak habis pikir. Lalu nanti mau minta syafaat Rasulullah, mau tidur nggak ingat Rasulullah, bangun tidur nggak ingat Rasulullah. Cara ingat Rasulullah, amalkan sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sebelum tidur berdoa, itu yang diajarin di TK. Benar. Sunnah Nabi sebelum tidur tuh panjang. Nih coba lihat, cara Nabi tidur, cara wali tidur tuh beda. Kata beliau, jika engkau hendak tidur, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu, ka wudu'ika lis-shalah, seperti wudu'mu untuk sholat. Bertanyalah orang Bandung bermazhab Syafi'i, Buya, Ustadz, Kiai, kepada para kiai, kami kan mazhab Syafi'i, kalau udah punya istri bersentuhan kan batal. Tuh lupa dia, ini wuduk mau tidur, bukan wuduk mau sholat. Peluk-peluk aja nggak apa-apa, salam-salam aja, cium-cium nggak ada masalah. Itu bagian daripada tanda cinta. Ketika kita sudah berkeluarga, batal nggak? Kalau mau sholat wudhu lagi, tapi kalau di luar sholat zikir baca Quran nggak perlu wudhu.